Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Irma Fatima Jelita dengan NIM 2022-210009. Di sini saya akan menjelaskan materi pada bab 8 mengenai keuangan daerah. Kecenderungan umum di seluruh dunia bahwa ada tuntutan yang lebih besar terhadap penguatan pemerintahan daerah. Penguatan ini diwujudkan dengan kebijakan desentralisasi untuk memberdayakan masyarakat setempat dalam aktivitas pembangunan dan pelayanan publik. Desentralisasi yang dimaksud pada intinya adalah desentralisasi politik yang menyangkut desentralisasi kekuasaan dan pengambilan keputusan politik terhadap daerah dalam berbagai bentuknya. Kecenderungan lainnya pasca program reformasi ekonomi di berbagai penjuru dunia pada tahun 1980-an dan tahun 1990-an adalah adanya desentralisasi ekonomi. Desentralisasi ekonomi ini berbeda dari desentralisasi politik, meskipun sangat erat kaitannya. Ia berarti desentralisasi pengambilan keputusan di bidang ekonomi dalam perekonomian nasional. Keterkaitan utamanya dengan desentralisasi politik terletak pada desentralisasi pengambilan keputusan yang pada intinya tentu merupakan proses politik. Ada 6 jenis desentralisasi ekonomi yang diungkapkan oleh Marcitos dan Roy, yakni desentralisasi fiskal, desentralisasi pengambilan keputusan manajemen publik, proliferasi lembaga penyediaan layanan yang didukung dengan pembiayaan campuran swasta ataupun publik, contracting out pelayanan publik yang dibayar negara kepada organisasi nirkabal atau komersalier swasta, alokasi dana publik, dan privatisasi aktivitas sektor publik dengan meharibilitas sektor-sektor yang dimonopoli pemerintah. Kita masuk pada poin yang pertama, yaitu sumber pendapatan daerah. Kemampuan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sangat bergantung pada kemampuan pendanaannya. Di berbagai negara, sumber keuangan daerah ini selalu menjadi polemik karena ada perbedaan distribusi sumber pendapatan antara pemerintah daerah dengan pusat. Daerah selalu merasa bahwa sumber dana yang dimiliki kurang memadai dan pemerintah pusat dituduh enggan berbagi pendapatan dengan daerah. Jika hal ini terjadi, maka ada kondisi yang tidak kondusif bagi revitalisasi pemerintah daerah. Untuk itu perlu dipahami terlebih dahulu berbagai jenis sumber pendapatan daerah. Menurut Humnes mengungkapkan bahwa pada prinsipnya sumber keuangan daerah itu ada 3, yakni pendapatan asli daerah, dana transfer dari pemerintah atasan, dan juga pinjaman. Pendapatan asli daerah atau local rights revenue merupakan pendapatan yang ditentukan dan dikumpulkan secara lokal. Jenis pendapatan ini seharusnya merupakan sumber penghasilan utama bagi daerah. Terdapat 3 kategori yang masuk dalam jenis pendapatan ini yang meliputi pajak daerah, denda dan pungutan, serta penghasilan perusahaan daerah. Pajak daerah oleh banyak pihak dipandang sebagai jenis penghasilan utama yang diperoleh daerah. Dalam hal ini, umumnya pemerintah pusat menentukan pajak di mana yang dapat dipungut oleh daerah. Di banyak negara, legislasi juga menentukan batasan bagi pungutan tersebut, serta memberikan kekuasaan kepada pemerintah pusat untuk memeriksa dan mengesahkannya. Norton juga menjelaskan berbagai jenis pajak daerah yang ada di berbagai negara di dunia, yang meliputi pertama, property taxes, yang didasarkan atas nilai jual atau potensial dari tanah dan atau bangunan. Pindah tangan kepemilikan atau aset bangunan yang tampak. Pengertian juga dapat dinilai atas dasar nilai modal atau tahunan, maupun cara lainnya. Umumnya ada pengecualian terhadap bangunan semacam sekolah, rumah sakit, dan tempat-tempat berharga lainnya. Kelebihan dari pajak properti ini menurut Wilson dan Game meliputi yang pertama, convenience and comparability karena mudah dikelola dan bagi banyak orang lebih dampak diterima dan dimengerti untuk menyerahkan dana bagi pelayanan pemerintah daerah melalui pemajakan properti yang tidak bergerak. Yang kedua, fairness, karena ada hubungan yang cukup kuat antara pendapatan dan kekayaan pribadi dengan ukuran dan nilai properti yang dimiliki.
Kemudian yang ketiga yaitu efisiensi karena properti lebih mudah diidentifikasi dan pajak properti relatif mudah dan dipungut. Yang keempat, stability and probability karena hasil dari pajak Properu dapat diperkirakan dan kecuali di waktu inflasi tinggi, bersifat stabil dari waktu ke waktu sehingga memudahkan Dewan Kota melakukan kalkulasi anggaran. Yang kelima yaitu visibility dan accountability karena pembayaran pajak dapat menuntut pelayanan apa yang harus disediakan atau sebagai pemilih ia dapat menyatakan pandangannya mengenai kewenangan dan kebijakan pemajakan. Kita masuk pada kedua yaitu local and regional instrument and property taxes. Pajak ini dikenakan atas laba dan penghasilan baik di tingkat lokal maupun regional. Jenis pajak ini dikenal efisien dan fleksibel. Pajak ini bisa dikenakan secara progresif berdasarkan tingkat pendapatan dan luas, karena dapat meningkatkan secara otomatis sesuai perkembangan penghasilan dan inflasi. Pajak ini dapat diterapkan terhadap berapapun besarnya penghasilan. Namun, umumnya diakui bahwa pajak penghasilan pribadi tidak dikenakan pada penghasilan di bawah tingkat kebutuhan dasar. Yang ketiga, business rate and other source of tax revenue yang merupakan pajak usaha terhadap penghasilan bisnis lokal dengan tarif biasanya ditentukan oleh pemerintah pusat. Pajak usaha lain tidak semata-mata atau secara langsung dikaitkan dengan laba usaha. Income rating dan variabel lain juga menjadi dasar dalam pemungutan pajak lokal. Keempat adalah pajak lainnya, namun tidak berlaku umum seperti consumption or sales tax dan payroll tax. Pendapatan transfer. Dalam beberapa waktu terakhir, banyak pemerintah daerah semakin bertambah tergantung pada dana atau bantuan yang ditransfer oleh pemerintah pusat. Kecenderungan ini dipicu oleh fenomena ekonomi politik. Penyebab biasanya berbagai macam, mulai dari bertambahnya tugas yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah atau bertambahnya penghasilan pusat melalui pajak penghasilan dan yang lainnya, maupun semakin meningkatnya ketidakcukupan sumber-sumber lokal untuk memenuhi peningkatan kebutuhan pelayanan publik. Dana transfer dari pemerintah atasan ini meliputi bagi hasil, bantuan, dan alokasi anggaran langsung. Bagi hasil mengacu pada dana yang dipungut atas nama pemerintah daerah dan ditransfer kepadanya. Pemerintah pusat biasanya memungut pajak atau dalam hal tertentu pemerintah daerah dapat melakukannya pula. Persentase tertentu diberikan kepada daerah yang pada umumnya ditentukan secara nasional dan dalam beberapa kasus pemerintah daerah dapat meminta persentase tambahan. Pajak bersama ini dibagi baik atas dasar by origin maupun by formula atau yang memperhitungkan berbagai faktor seperti penduduk, wilayah, jasa yang disumbangkan, dan kebutuhan. Rumusan pembagian ini biasanya merupakan hasil dari negosiasi politik dan pemerintah daerah, berupaya untuk memperoleh rumusan yang paling menguntungkan. Bantuan biasanya juga menjadi sumber pendapatan yang utama bagi pemerintah daerah di banyak negara. Istilah lain dari grants yang juga seringkali dipergunakan adalah subsidi atau subvention. Terdapat 3 alasan utama dari penggunaan jenis bantuan ini, yakni untuk mendapat sumber pendapatan daerah, lalu untuk memenuhi kebutuhan yang berlebihan atau pendapatan yang terbatas dari daerah tertentu, dan untuk meningkatkan program tertentu serta menyelipkan kontrol terhadapnya. Bentuk pendapatan transfer yang ketiga adalah alokasi anggaran langsung. Di negara-negara komunis, pemerintah daerah merupakan bagian integral dari pemerintahan nasional, dan anggarannya pun merupakan bagian integral dari anggaran nasional. Sebenarnya dana yang ada bukanlah semacam transfer antar pemerintahan, melainkan alokasi intraorganisasi. Pemberian dana dalam cara demikian ternyata memberikan peluang yang terbatas terhadap keputusan administrasi pemerintah daerah. Selanjutnya kita masuk pada poin yang berikut, yaitu pinjaman.
Pinjaman merupakan sumber dana yang ketiga bagi pemerintah daerah dan merupakan cara alternatif untuk membiayai investasi modal daerah. Investasi ini dapat dipergunakan untuk membiayai pembangunan jalan, jembatan, dan gedung serbaguna, serta fasilitas air dan lain sebagainya yang sulit dipenuhi oleh pemerintah daerah melalui adanya sumber pendapatan yang ada. Pinjaman ini juga dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menutup defisit anggarannya. Di negara maju, pinjaman dapat diperoleh melalui perbankan atau sektor swasta. Di negara berkembang, pemerintah daerah sulit memperoleh akses ke sumber modal atau kala mereka dapat melakukannya, maka tingkat suku bunganya sulit dijangkau. Akibatnya, pemerintah daerah di negara berkembang, khususnya di wilayah pedesaan, sulit untuk memperoleh modal pembangunan, sehingga kecil pula perkembangan modalnya. Karena hal inilah dapat didirikan lembaga kredit pusat yang menyediakan pinjaman kepada pemerintah daerah guna memperoleh modal pembangunannya. Lembaga ini dapat dikontrol oleh pemerintah pusat, oleh pemerintah daerah, atau oleh keduanya. Menurut kajian Norton pada tahun 1998 mengungkapkan beberapa metode pinjaman yang dilaksanakan di negara-negara Eropa. Metodenya antara lain yang pertama, pinjaman dari sumber dana internal, yang kedua, pinjaman terjangkau dari pasar uang, yang ketiga, obligasi, yang keempat, pengeluaran saham, dan yang kelima, sewa-menyewa. Pengeluaran daerah desentralisasi fiskal juga menyangkut desentralisasi otoritas pengambilan keputusan mengenai pengeluaran dalam rangka pelayanan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. World Bank pada tahun 1988 mengungkapkan bahwa otoritas ini diperlukan agar pemerintah daerah mampu melakukan manajemen pengeluaran publik secara tepat yang mempunyai ciri sebagai berikut. Antara lain, yang pertama, secara memadai, ia mampu mengendalikan keseluruhan pendapatan dan pengeluaran. Yang kedua, secara tepat mengalokasikan sumber-sumber publik ke dalam berbagai sektor dan program. Kemudian yang ketiga, yaitu menjamin bahwa lembaga pemerintah beroperasi seefisien mungkin. Kemudian kita masuk pada poin yang berikut, yaitu pendapatan daerah. Pendapatan daerah dipergunakan untuk membiayai pengeluaran daerah. Sementara itu, kebutuhan akan pengeluaran daerah harus dipenuhi oleh pendapatan daerah. Melihat antara hubungan timbal balik antara kedua aspek tersebut, maka desentralisasi fiskal tidak dapat menekan atau mengabaikan salah satunya. Aspek yang sama pentingnya dengan pendapatan adalah pengeluaran daerah. Pengeluaran ini harus dilakukan oleh daerah guna membiayai berbagai aktivitas atau fungsi yang menjadi tanggung jawabnya. Ada 5 peran yang harus dimainkan oleh pemerintah dalam mengelola segala macam urusan atau kewenangannya. Peran tersebut mencakupi peran sebagai penyedia layanan, sebagai pembeli layanan, sebagai badan penyandang dana, sebagai koordinator penyediaan layanan publik, dan sebagai regulator. Pelaksanaan dari semua atau pilihan peran tersebut membutuhkan dana yang harus dikeluarkan oleh daerah. Dalam praktiknya, berbagai peran pemerintah dalam penyediaan layanan publik di atas dapat berlangsung dalam 2 kategori bentuk, sebagaimana diungkapkan oleh Norton. Kategori pertama, pada hakikatnya menempatkan pemerintah sebagai penyedia langsung pelayanan publik dengan berbagai macam variasinya, seperti penyediaan oleh instansi pemerintah, perusahaan negara, atau badan kerjasama lainnya yang secara langsung berada di bawah kendali dan dibiayai oleh pemerintah. Kemudian kategori yang kedua, pada hakikatnya menempatkan pemerintah sebagai pengatur sementara pelayanan publik dapat dilakukan oleh swasta, masyarakat, atau lembaga sukarela lainnya. Cara yang biasa dilakukan pada kategori kedua ini antara lain konsesi, regulasi, dan sebagainya. Demikian presentasi pada bab 8, saya atas nama Irma Fatimah Jelita mengucapkan terima kasih banyak.